Pak Bupati Provinsi ya, tahu ya. Kesini dalam rangka pertama silaturahmi, kedua kami jalankan tusi kami sebagai pimpinan, satu mas kami di bawah. Berikutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusi lah ya bang. Ini nggak usah tegang lah diskusi ya kita. Pertanyaan tentang kehidupan mas di sini, kan? Tentang keamanan terlibat di masyarakat ini bagaimana, tentang bencana apa yang sering terjadi di sini, banjir, kebakaran atau apa gitu kan. Kemudian hal-hal lain lah yang terutama Satgas yang ada di sini tuh di wilayah Kelurahan Mariana tuh udah terbentuk atau belum, terus berapa TPS-nya di sini, itu aja nanti yang akan ditanyakan nih rekan kami Jul, Pak Heri dan Pak Fikar dan kami. Demikian pengantar dari saya, Bang Rai. Terima kasih. Untuk pembentukan TPS, ini ada 26 TPS. Ya, 6 Bang. TPS ada anggota sama kami, sama. Nah, ini gitu. Udah. Tadi Mbak dua yang gitu. Itu nitipnya ke Jepang. Udah ATM gitu. Terus yang apa tuh Gawi ya? Udah apa aja mau misalnya ada kerajinan segala macam. Sekarang ini saya akan sampaikan ini kan berkembang gitu di sini. Jadi ada 26 TPS. Belakangi saya. Itu ada 9 anggota. TPS ada 9 anggota. Itu termasuk ketua TPS-nya dan anggotanya 2 Linmasnya. Untuk apa itu Linmas sudah terbentuk kan? Untuk pemilu. Udah cukup lah ya. Udah. 6x2 tadi ya Bang. Iya. Ya sih ada pertanyaan sedikit apa ini saya juga silakan Pak dulu. Kita diskusi ya Pak ya. Satgas secara organisasi sudah hadir atau belum tahu atau tak pernah tahu atau Organisasi belum ada. Ini dari kota ini dari Satpol PP dari bawah. Maksudnya ke sini PP-nya. aku belum pernah ambil kelurahan bentuk Satgas, bukan khusus pemilu Pak. Kalau pemilu ya oke. Iya. Oke. Ya, tapi bukan pemilu biasa bisa pemilu Pak. Yang saya masih secara organisasi. Jadi ada Permendagri 26 nomor 20 Lurah Kades dia dalam rangka menjalankan tupoksi itu juga sebagai kepala kesatuan perlindungan di bawahnya mungkin asasi yang bidang pemerintahan ataupun itu sebagai pelaksanaannya. Siapa yang menjadi itu yang memang sebenarnya kalau kita udah ada secara organisasi tapi atau APPS itu ketika mereka tidak langsung menjadi yang diharapkan adalah perwakilan tapi semestinya jadi ketika kebutuhan penambahan misalnya 2 orang PPS yang ditambah lagi dan mereka sebenarnya tidak hanya cuma rektor itu mungkin harus di SKK gitu. Mungkin mereka ada SKK dari KPU. kan cuma SKK dari KPU kan sebenarnya KPU itu harus menetapkan itu berdasarkan SK yang ada di kelurahan itu.
karena secara organisasi itu yang menjadi kasat imbasnya itu memang Bu Lurah atau Pak Lurah itu sendiri atau Kades lah di desa. Nah, itulah yang kami sosialisasikan barang ini. Cuman memang di Kota Pontianak ini belum banyak yang tahu gitu. Karena kami kan memang data nih Pak, data dari yang masuk ini kok cuma 2% di Kota Pontianak. Karena kok kalah sama dengan yang bawah yang sudah hampir 100%. Jadi Kota Pontianak ini pengen tahu juga. Itu soal yang sangat pas lagi. Jadi pertanyaan itu biasanya gaji mereka dari mana? Itu lah Pak. Nah, gini Pak. Dari Permendagri itu Satlinmas itu yang menjadi anggota Satlinmas sifatnya sukarela. Jadi bukan dulu hajib karena dia sukarela, jadi dia bukan profesi utama. Bisa jadi profesi utamanya dia tuh hari-hari ada yang satpam, ada yang jaga keamanan, atau misalnya ASN sekalipun, tapi di RT itu mungkin dia ditugaskan ke bagian keamanan. Sehingga jadi Satlinmas. Kenapa? Kalau itu sudah kita terbentuk itu nanti, karena nanti yang pelaksana hariannya di bidang pemerintahan, bagian kalau di pemerintahan terjadi apa-apa di sini, bisa langsung masuk ke kelurahan. Dia nanti misalnya, oh ada kegiatan pekerjaan A, nah nanti dia yang nanti mengamankan itu. Jadi kantor kegiatan atau segala itu karena tadi dia sifatnya sukarela, dia tak digaji bulanan. Kapan sih dia bisa dapat insentif lah istilahnya. Nah, kalau nanti yang memakai itu di momen pemilu yang memakai ini KPU, dia akan dapat insentif dari KPU. Kalau nanti di suatu momen ada yang terlibat dalam tim starting atau yang kebetulan dinas kesehatan atau mana itu padunya bisa insentif buat petugas membantu, tetapi dasar untuk kita ngasih di insentif itu kan sudah resmi lah. Nanti kalau dia sudah terbentuk, sudah atur, dia ini Pak, kita masukkan ke aplikasi ada namanya Mas, nanti KTK. Nanti kalau udah ada KTK atau segala misalnya udah resmi kita lantik, yang lantik itu nanti wali kota itu dikukuhkan sebagai anggota Satlinmas, dan itu sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Singkawang. Baik Bang, sudah dilantik Pawas, Tampang, dan memang apa kami turun ke kota ini karena memang ini kota sampai baru belum sesuai yang mau lakukan. Mungkin ada tanggapan atau mungkin yang pemilu kejadian tahun lalu dapat di sini. Alhamdulillah Pak, aman sih. Aman ya. Jadi misalnya ada kasus misalnya kesalahan penghitungan suara gitu gitu. Alhamdulillah aman. Aman ya Pak ya, berarti nggak ada. Banyak terkait dengan isu-isu yang melibatkan sara. Biasanya kita dari sini kalau terkait dengan misalnya penggunaan sosial media atau misalnya kayak kalau hoax ya kita dari kelurahan susah gak Pak membendungnya kan Pak, karena semua pun bisa masuk dari mana pun barang itu. Kita cuma mantau-mantau gitu selama tidak ada aduan dari RT, itu tidak bisa kenapa juga. Identifikasinya bukan dari warga di sini, itu Pak ya, jelasnya ya. Ya Pak. Ini ke yang lain lagi nih Pak ya, agak melebarnya. Begitu kalau kejadian bencana di sini kira-kira yang paling mengkhawatirkan bencana apa? Yang paling sering terjadi dan ini punya dampak. Kalau untuk Mariana ini tidak ada Pak. Bencana alam dan non alam gitu Pak. Bencana alam yang kita khawatirkan itu karena kebakaran. Kebakaran rumah Pak ya. Ya. Pemukimannya. Karena pemukiman padat penduduk yang Padat penduduk. ya. Sering Pak perlu.
ya tapi jadi potensi lah cukup Iya. besar. Terus banjir kan itu air pasang kalau hujan. Pasang ya, bukan rob. Masalah keamanan Pak, durian ke gimana? Keamanan di tempat kita Sering nggak untuk orang pencurian, mencuri Motor rumah? ke- akhir-akhir ini lah udah mulai agak kurang enak karena ada beberapa RT kadang datang sini ngobrol-ngobrol. Ya memang lingkungan dia udah berapa hari ini udah Sama dia Pak ya. Oh, ada nih. Kira-kira RT RT berapa? mana tuh Pak? RT berapa? Dia Jadi paling patroli kita sih. RT Pak Junai ya, Living kan? Jalan apa kalau pas? Jalan Merdeka deh maksudnya Pak. Jalan Merdeka. Timur, barat, Mereka yang dekat ini Antonis ini dekat sama dekat barat. Biar jadi rute ini kan kami ada tim patroli malam Pak. Yang Kami senjata lengkap Pak kalau malam tuh. Pelayar tuh. Pencurian rumah kayak kalau misalnya kayak kejadian pencurian roda dua segala macam atau jauh kan ilegal sebenarnya. Alhamdulillah pula di sini enggak, kita udah ada. Enggak. Prostitusi Pak. prostitusi ya mungkin Bapak tahu kita ini perbatasan. Jadi memang banyaknya jualan di daerah tengah bukan di tempat kita. Oh, Di depan tuh kan itu kan masuk wilayah tengah. ada sih Depan jalan itu tengah. Sini kami Selayana. Narkoba kan? Narkoba ini kalau dari BNN yang tahun lalu, Mariana termasuk zona merah. Nah, Itu kita yang nggak tahu kenapa kita bisa dapat zona merah coba. Ini dirahasiakan ya Pak ya? Nah dia pun nggak ada ngomong di mana lokasinya nggak ada. Tapi kejadian penangkapan misalnya dalam pembunuhan pernah Kita nggak pernah dilibatkan. Kita nggak dilibatkan tahu. ya. Kamtibmas apa? Sama Babinsa gimana? Koordinasinya dengan Sulang. Aktif Pak. Aktif ya? Iya. Ini fotonya. Baru nih. Jadi kan untuk kesiapan masyarakat tadi ya menghadapi keamanan, keamanan. Kira-kira apa yang dilakukan masyarakat ataupun daripada pemerintah kelurahan selama menyikapi kejadian-kejadian yang pernah terjadi? Misalnya sisteming atau gimana? Jadi untuk kelurahan Mariana ini Pak, memang kita tengok beberapa RT itu ada yang menyiapkan tugasnya di malamnya. Oke. Itu yang dimanfaatkan dia. oh ada Jamal, juga. Jamal. Jamal lah ya. Ah, itulah dia bisa jadi anggota Satgas. Nah, Cuman kadang tak mau dia jadi mas. Alasannya apa lah Pak? Nggak tahu lah bang. Tak ngerti gak saya, dia memang suka jaga malam ya. iya benar. Soalnya Pokoknya jaga ini kan malam. free, Tapi pokoknya dia jaga anggota malam. Limas itu Pak. Nah, Masalah. dia nanti di saat Limas itu kita masukkan dalam Pengamanan ya? pengamanan. Nah, itu dia. Hari-hari dia memang pekerjaan dia memang misalnya Jamal lah, yang ditugaskan oleh RT lah, kan. Tetapi untuk menjadi Jamal itu dia harus misalnya kita jadikan dia sebagai anggota Satgas. Nanti kalau memang perlu untuk penjelasan itu begitu menentukan lah atau apa, kami di provinsi siap. Ya kalau undang menjelaskan mana menjelaskan mereka. Iya, misalnya mungkin bahwa undang mereka RT relawan. ini atau diundang, mungkin RT punya potensi apa nih? Ini adalah tugas Mas. Oh ada Jamalnya. Tinggal kita SK kan supaya Pak kalau udah jadi SK barang itu nanti ketika misalnya ada program lanjutan dari kami mau melatih, kami mau ngasih misalnya seragam, ngasih bantuan apa begitu, jadi enak. Kalau dia tidak ter-SK kan apa? Nah, itu macam di KPU rekrut lagi ini lagi kalau udah terorganisir KPU udah pakai anggota satu itu pun juga kami marahkan kalau misalnya rakor sama KPU kenapa KPU harus merekrut orang-orang dari luar lagi sementara di desa sama kelurahan ini komponen kepala desa dan beberapa kelurahan itu mereka udah punya nih anggota satu padahal amanah Kemendagri yang 9/2010 itu anggota Satgas yang menjadi anggota Satgas kan yang terdaftar di kelurahan bukan yang terdaftar di KPU.
sebenarnya tinggal melanjutkan. Kira-kira seperti itu. Ini udah meninggal ya. Mantap. Lanjut target tadi kan ada bencana kayak misalnya bencana non alam itu kebakaran pemukiman, banjir rob. Itu kira-kira kepingin apa itu Pak? Apa tuh? Ini biasanya terjadi kebakaran yang agak rawan lah. Kebakaran rawan Itu titiknya di Mariana. misalnya di berapa? Kalau banjir rob tuh kita fokuskan ke Lembah Murai. Banjir rob ya Pak ya. Itu biasanya berapa lama Pak? Banjirnya? Apa lama? Lamanya Lama surut. Oh, Biasanya sampai setengah harian tuh Pak. setengah harian ya. Dari pagi sampai siang sampai sore kayak gitu. Oke. Kalau untuk kerawanan kebakaran, hampir semua wilayah di Mariana ini kan padat penduduk, padat rumah, itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi tidak bisa kita petakan per RW ini. Oke. Yang penting Rata ya? kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada kebakaran. Selama saya di sini setahun sekali tetap ada gitu ya. Oh, Oke, tindak lanjutnya Pak, kesiapan masyarakat menghadapi bencana kebakaran misalnya. Udah ada Pak, komunitas di sini. Kalau untuk kebakaran di Kelurahan Mariana ini ada bulan di sini. pemadamnya memang Pak, pemadam di Kelurahan Mariana. Terus kita pun ada beberapa RT itu mengajukan hidran. Hidran. Nah, Bapak tahu kan Oke, yang oke. untuk Oke, air untuk air pemadam tuh, standar- cuman sampai sekarang memang tidak disetujui oleh pemerintah. Oke, karena memang prosesnya Pak. Kita tidak tahu lah, jadi kita yang di kelurahan ini apa mau warga kita masukkan ke usulan Musrembang, Oke. apa barang itu disetujui enggak, ya udah gitu. Oke, terkait dari pemadam kebakaran kelurahan Pak ya, ini pastikan tadi. Itu betulnya apa Pak? Komunitas ataupun dari warga atau gimana? Atau begitu untuk anggaran dari sisi pelatihan sampai ke peralatan itu gimana Tri? Kalau tidak salah pemadam Kelurahan Mariana ini swasta yang punya Pak. Oh, berarti dari BPKS Pak ya? Enggak, dia bikin sendiri, berdiri sendiri. Swadaya. Swadaya. Swadaya berarti. Oke, oke, oke. Udah punya kendaraan itu Pak yang lengkap ya? Lengkap, lokasinya di Jalan Merdeka tuh Pak. Oh, Swadesi kan itu. Itu. Nah, itulah bisa menjadikan anggota Satgas. Hmm. Nanti dia kalau di kayak gitu tuh jadi tertentu tanggap bencana dia. Terkait Satgas nih Bang, kayaknya Satpol PP provinsi bolehlah ngadakan sosialisasi lagi tentang Satgas. Sebenarnya udah sering. Kita undang Satpol PP kota, kecamatan kelurahan, jadi kita pun lebih tahu gitu. Jadi kayak gini kan mendekati hari baru abang bapak-bapak itu. Iya, karena bicara data dari Pak, ceritanya ini kan sebenarnya hal ini udah kita sikapin daripada pertengahan tahun lalu. Kita undang-undang kabupaten kota, kedua kita suratin atas nama sekda provinsi kepada kabupaten kota. Jadi mungkin kasusnya di sini kan satu kota, ini ada pergantian eselon 2-nya nih. Bisa jadi mungkin saat itu terjadi Lupa. pergantian nih, jadi mungkin fokusnya beda mungkin Pak, ataupun nggak tahu lah kita ya Pak ya. Jelas sih Mas, pusat Mas memang kalau di bawah kelurahan tuh, jadi kalau ada apa-apa kan Wajib kita tidak ada dari pencarian. Permendagrinya seperti itu, Pak. Permendagri nomor 26 tahun 2020. Kami ini kan monitoring nih, apa udah terbentuk apa belum di kota ini, karena membangun dari hampir 100%. Pakai mana tuh? Pakai Salima sekarang apakah masih baju hijauan? Seperti gimana? Abu-abu kan? Nah, Permendagri 11. kalau Bapak mau lihat Permendagri 11 tahun 2023 kayak begitu tuh. Ya. Jadi itu keren Pak. Nah, jadi sebenarnya Salima ini kan nanti kalau untuk di kelurahan atau di desa itu bisa dibentuk menjadi kelompok-kelompok, misalnya kelompok siaga, deteksi dini, kelompok peduli apa kayak bencana segala macam. Yang misalnya hari-harinya kayak Swadesi, dia itu dijadikan kelompok tanggap Ya. bencana. Jadi kelompok. Kalau yang misalnya ada misalnya di RT itu Jamal keamanan. Nah, gitu tuh juga misalnya nanti bisa di misalnya orang nih mau bikin ini acara nikahan atau apa Ya. namanya kan biasanya di kelurahan nih kan boleh bikin, tapi nanti yang jaga pengamanannya atau apa Ya. kita gunakan yang anggota Satgas yang ada di wilayah situ. Nah, tapi kita kasih lah dia rokoknya atau apanya kayak gitu ya di situ. Nah, itulah bentuk namanya kita memberdayakan mereka yang ada di Satgas. Jadi karena memang sifatnya sukarela ini dia memang tak digaji. Memang tak digaji. Tak digaji. Cuman ketika udah begitu tetap banyak ada gajinya. Nah, itu yang berat. makanya Iya. makanya kami
Ini kan kalau yang saat ini beberapa orang ini Satgas Linmas Provinsi nih. Nah, kalau kami prinsipnya kalau kelurahan atau pejalan ini pengen membentuk, tapi misalnya agak ragu untuk menjelaskan itu keluarga atau apa, undang ya kami siap. Biar kami jelaskan nanti, biar warga nih kita jelaskan secara tuntas posisi mereka nih seperti apa. Nanti kan dia bingung. Ini profesi tiap hari itu harus tiap hari nak apa. Tapi nanti kalau misalnya ini yang ngasih insentif dia ini bisa banyak, nanti bisa dari kami provinsi gak, kalau kami punya kegiatan di misalnya Mariana misalnya khusus untuk apa gitu kan, nanti misalnya tak perlu bantuan misalnya tenaga kami ini kurang nih Satgas Linmas Provinsi untuk misalnya padamkan api di daerah Buraya, nanti kita perlu yang banyak atau tak tiba-tiba kayak dulu bakar. Kalau kita kami orang-orangnya kan tak ada tenaga, tak cukup. Pas kebetulan ada anggaran untuk apa, kami perlu tenaga yang tambahan dari anggota Satgas Linmas bisa kita gunakan. Tapi kalau tak ada dasar SK-nya, mana nak boleh dia itu sentimen, kira-kira kayak gitulah. Cukup, saya cukup. Oke, Pak Urai dan Pak siapa namanya? Ya. Kemudian itu kira-kira diskusi kita hari ini itu saja yang dapat disampaikan. Maaf, jalan dulu. Ya. Karena kami bilang ini Pak. Kalau udah gitu Pak, ada ketemu lagi. Syukurlah ketemu lah. Kami nyari mana Mariani ini. Itu nak balik Mariani ini kan. Oke Pak Urai. Iya. Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf. Bang, aduh udah.